single day. I'm gonna make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ulia dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101210885. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi dari manajemen keuangan tentang nilai dari waktu uang. Oke, langsung saja. Membahas mengenai sebuah materi kuliah manajemen keuangan di mana di dalamnya menghitung nilai uang untuk waktu sekarang serta di waktu mendatang. Dalam bidang keilmuan ekonomi, secara sederhana, uang bisa diartikan sebagai alat tukar barang yang dapat diterima oleh khalayak umum. Artinya, seluruh lapisan masyarakat menggunakannya sebagai alat bantu perdagangan berstatus sah. Namun di balik itu semua, perlu diketahui bahwa sebenarnya uang tidak memiliki ketetapan nilai statis. Dengan kata lain, nilai tukar uang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini tentunya harus dipelajari agar tidak merasakan kerugian jika nilai waktu uang menjadi turun. Seperti telah disinggung di atas bahwa nilai uang terus mengalami perubahan, di mana variabel utama dari perubahan nilai uang adalah waktu. Hubungan antara keduanya kemudian disebut para ekonom dengan istilah nilai waktu uang. Dengan kata lain, waktu uang merupakan kajian terhadap perubahan besaran uang dari waktu ke waktu. Untuk yang pertama ada nilai uang sekarang atau present value. Nilai sekarang atau istilah lainnya present value atau PV merupakan kisaran nilai uang pada masa ini, di mana PV digunakan untuk membandingkan nilai uang masa depan terhadap nilai sekarang. Untuk yang kedua adalah nilai uang kemudian hari atau future value. Sebaliknya, jika uang kemudian hari atau future value ini adalah kisaran nilai uang di masa mendatang jika dibandingkan nilainya saat ini. Dengan kata lain, kita bisa mengetahui kemungkinan nilai uang milik kita di masa depan. Mengapa nilai waktu uang tidak menghitung value terlebih dahulu? Karena nilai uang waktu lampau tidak berpengaruh besar terhadap keuntungan atau laba ataupun kerugian atau rugi bisnis waktu kini. Selanjutnya adalah faktor nilai waktu uang. Tadi sudah dijelaskan bahwa waktu merupakan pengaruh utama dalam fluktuasi nilai uang. Namun sebenarnya masih terdapat faktor berpengaruh lainnya. Nah, berikut ini adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi nilai waktu uang. Untuk yang pertama adalah faktor bunga bank. Faktor pertama penyebab berubahnya nilai waktu uang adalah bunga bank. Karena besaran persentase suku bunga atau interest rate akan menambah jumlah uang tabungan hampir ke seluruh pemilik tabungan perbankan. Jadi perhitungan nilai waktu uang terhadap bunga bank pasti akan menghasilkan penambahan nilai. Untuk yang kedua adalah faktor inflasi. Faktor kedua dari terjadinya fluktuasi nilai waktu uang yakni inflasi atau inflation, di mana efek inflasi terhadap nilai waktu uang yakni berupa penurunan. Artinya jika terjadi inflasi pada sebuah negara, maka secara otomatis nilai waktu uangnya akan turun. Dan untuk yang faktor yang ketiga adalah faktor campuran. Faktor campuran sendiri adalah hubungan antara kedua faktor utama di atas. Artinya sebuah nilai waktu uang bisa dihitung hasilnya menggunakan rumus perhitungan faktor bunga bank serta inflasi secara bersamaan. Selanjutnya adalah perubahan nilai waktu uang. Dalam soal nilai waktu uang, kamu akan menemui berubahnya nilai future value maupun present value dalam 3 pilihan jangka waktu, yaitu siklus tahunan, inter-year, dan anuitas. Siklus tahunan atau annual merupakan perhitungan 1 tahun sekali. Inter-year compounding merupakan bulanan atau 6 bulan. Dan anuitas merupakan membuat keputusan sekarang agar mendapat nilai tertentu di waktu mendatang. Nah, untuk yang selanjutnya adalah rumus nilai waktu uang. Setelah mengetahui tentang dasar ilmunya, selanjutnya kita tuh perlu memahami rumus atau persamaan untuk mengerjakan soal nilai waktu uang. Berikut rumusnya. Nah, berikut ini merupakan rumus nilai waktu uang yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh soal dari present value. Dalam soalnya adalah, dalam waktu 2 tahun mendatang, Maya mendapatkan gaji hasil kerjanya pada Crazy Rich Asian. Jika pada kontrak kerja besarnya uang dari CRA memiliki nilai 10 miliar, maka hitunglah PV gaji apabila interest rate-nya 10%. Nah, berikut ini merupakan jawabannya. Diketahui bahwa VO adalah 10 miliar, R-nya sama dengan 10%, sama dengan 0,1, dan N-nya adalah 2 tahun. Tadi sudah diketahui bahwa rumus dari present value adalah PV sama dengan VO per 1 ditambah R pangkat N. Jadi PV sama dengan 10 miliar per 1 ditambah 0,1 pangkat 2. Jadi PV sama dengan 10 miliar per 1,1 pangkat 2. 1,1 pangkat 2 sama dengan 1,21. Jadi 10 miliar
per 1,21 sama dengan 8.264.462.810 rupiah. Nah, jadi sekarang sudah diketahui apabila PV gaji maya apabila interest rate-nya adalah 10% adalah 8.264.462.810 rupiah. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.